pada Sabtu 8 Agustus sekitar pukul 16 WIB atau jam 4 sore, yang bersangkutan bersama dua temannya mendaki ke Gunung Piramid. Kami sudah sampai di tempat terjatuhnya pendaki. Oke. Kalau misalkan di tahun 2019 yang lalu terdapat korban yang bernama Torik yang hilang di Gunung Piramid, kali ini terjadi kembali dengan korban yang berbeda. Ya, yang bernama Multazam. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa fakta dan mitos dari gunung ini gue bakalan ngebahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, intro dulu. Let's go. Hai semua, kembali lagi bersama gue di channel Live DZ. Nah, jadi pada video kali ini balik lagi ke konten horor gue, dan yang sudah lama tidak menggunakan setup seperti ini. Jadi kali ini gue bakalan bikin konten horor lagi. Dan kali ini juga terdapat kasus hilangnya seorang pelajar dari SMA N1 Bondowoso yang hilang di Gunung Piramid. Dan di sini gue bakalan ngebahas dulu kronologi dari kenapa dia jatuh, dan setelah itu gue bakalan memperlihatkan kenangan terakhir dia bersama teman-temannya di Gunung Piramid ini, ada videonya. Dan setelah itu gue bakal memperlihatkan video evakuasi dari si Multazam ini, dan yang terakhir gue bakalan membahas tentang fakta dan mitos dari Gunung Piramid ini, cuy. Buat kalian yang belum follow Instagram gue, ya silahkan dulu follow di @alif__, karena di Instagram gue terdapat info-info terupdate terkait channel YouTube gue, cuy. Jadi pastikan kalian semua ini udah follow Instagram gue. Oke, tanpa baik basa-basi lagi, langsung aja kita ngebacain beritanya, cuy. Let's go. Multazam, umur 18, seorang pelajar SMA N1 Tangerang, Bondowoso terjatuh dari tebing saat hendak turun usai berfoto dengan temannya di Gunung Piramid. Nah, buat kalian yang belum tahu Gunung Piramid itu segimana curamnya, nih, kalian bisa lihat foto ini. Nah, coba kalian bayangin sendiri kalau misalkan kalian terjatuh dari gunung yang securam itu. Ya otomatis nyawa-nyawa itu ya dikit banget gitu potensi buat selamatnya itu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Pada Sabtu 8 Agustus sekitar pukul 16 WIB atau jam 4 sore, yang bersangkutan bersama dua temannya mendaki ke Gunung Piramid. Lalu kata dia, keempatnya bermalam dengan mendirikan tenda atau camp di belakang punggung naga. Nah, punggung naga itu tuh yang kayak gini nih. Nah itu, jadi ya jalan yang curam itu disebut punggung naga. Kenapa? Karena ya kayak punggung belakang dari naga gitu, cuy. Minggu sekitar pukul 6 pagi WIB, ketiga pendaki Adi, Bayu, dan Multazam melakukan pendakian ke puncak Gunung Piramid. Nah, jadi yang lainnya itu dia kayak stay di camp ya, terus si tiga orang ini dia mendaki buat foto gitu. Nah, dan berfoto bersama dengan dua orang temannya. Dua teman lainnya tidak ikut mendaki ke puncak. Nah, yang tadi gue bilang, cuy. Sesuai keterangan dari dua orang rekan korban, kata Adi, mereka berfoto bersama dan turun dari puncak gunung sekitar jam 8 pagi ya. Dalam perjalanan turun itu, korban terpeleset dan jatuh dari tebing ke sisi utara. Setelah kedua saksi turun dan meminta pertolongan warga, pada pukul 10 pagi, tim RSC dan BPDB langsung menuju ke lokasi kejadian dengan mengajak dua saksi untuk menunjukkan lokasi terjatuhnya Multazam. Nah, dan berita terupdate yang gue dapatkan, kalau misalkan si Multazam ini sudah dievakuasi, cuy. Dan kita bakal melihat dulu video yang dimana merupakan video-video kenangan terakhir dari Multazam ini, cuy. Gak tau kenapa kalau bagi gue, kalau misalkan kayak ada kehilangan di gunung tuh, itu gue sedih gitu. Gak tahu kenapa gue sedihnya gimana, tapi ya kayak sedih aja gitu ngerasanya. Nah, terus ini kita bakal lihat dulu videonya, cuy. Ini video terakhir Multazam Arya si Arik tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, yang lagi ngerokok itu, cuy, itu dia yang hilang gitu, men. Oke, gue bakal post nih ya. Nah, stop. Nah, ini Multazam lagi ya nyebat gitu, lagi ngerokok gitu, cuy. Oke. Nah, jadi itulah Multazam, dan kali ini kita bakal ngeliat video yang dimana Multazam ini ditemukan gitu. Nah, dari batalion 54 Raider, kami sudah sampai di tempat terjatuhnya pendaki. Oke. Ini jenazahnya. Dan ya itu beneran. Dan jenazahnya, biar kami dekatkan jenazahnya. Ini, Pak. Nah ya, kalau misalkan kita lihat dari kenangan terakhir tadi sama yang di sini itu benar-benar sama gitu, kayak menggunakan baju hitam, cuy. Bener-bener kayak serem dan sedih sih kalau dilihat. Dan ada video juga di mana orang tuanya itu nangis melihat kedatangan si jenazah Multazam ini, cuy. Oke, kalian bisa lihat video berikut ini.
Ya itu benar-benar sedih banget gitu kan. Nah jadi ya gue di sini mendoakan aja gitu ya, semoga si Multazam ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala cuy. Dan yang gue harapkan lagi tidak ada korban-korban dari Gunung Piramid ini cuy. Oke, dan di sini gue bakalan ngebahas tentang fakta dan mitos dari Gunung Piramid. Oke, yang pertama, kenapa namanya Gunung Piramid? Jadi gini, karena bentuk yang sangat terjal dan ya mirip dengan piramid, maka dari itu gunung ini dinamakan piramid karena mirip dengan yang di Mesir cuy. Gunung Piramid merupakan gunung yang tertinggi di Jawa Timur. Dan ya ketinggiannya itu mencapai 1521 meter di atas permukaan laut. Itu nggak terlalu tinggi dibandingkan gunung-gunung yang lainnya, tapi medan yang ditempuh dari gunung ini tuh bener-bener terjal dan ya membahayakan serta ekstrim gitu. Nah kalau misalkan kita udah sampai di puncak gunung ini, lebarnya tuh nggak banyak, cuma 5 meter doang. Jadi ruang yang terdapat di puncak ini tuh bener-bener ya sedikit banget ruangnya, jadi nggak bisa buat rame-rame banget gitu cuy. Dan selanjutnya, jalur naga dari gunung ini yang tadi gue bilang, yang jalur terjal ke atas itu memiliki kemiringan 45 derajat sampai 80 derajat. Bener-bener terjal dan ya mengerikan. Itu kalau misalkan kepeleset sedikit, ya udah. Kalau misalkan masih diberi kesempatan hidup ya hidup, kalau misalkan gak diberi kesempatan hidup ya mati gitu. Jadi ya buat kalian yang suka menanjak juga harus berhati-hati. Karena gue juga pengen banget nanjak gunung, tapi sampai saat ini gue masih belum diberikan izin gitu. Karena banyak banget kasus-kasus yang terjadi saat nanjak, makanya gue belum diizinkan buat nanjak gitu. Nah, para pendaki yang melewati ini banyak menyebutkan itu sebagai punggung naga, dan juga ada yang menyebutkan sebagai Shiratul Mustaqim karena medannya yang seperti itu. Dan yang mungkin aja mereka membayangkan seperti di Shiratul Mustaqim, makanya mereka menyebutkannya Shiratul Mustaqim. Tapi jembatan Shiratul Mustaqim itu lebih tipis gitu jalurnya. Setahu gua di agama Islam itu lebar dari jembatan Shiratul Mustaqim itu merupakan satu helai rambut yang dibagi menjadi 7. Benar-benar tipis, dan kalau misalkan tidak berhasil melewati jembatan Shiratul Mustaqim, maka akan terjerumus ke neraka gitu. Yang gue tahu dari agama Islam sih seperti itu. Tapi di sini mungkin ya analoginya sama. Kalau misalkan kepeleset langsung jatuh ke jurang, makanya ada yang menyebutkan ini Shiratul Mustaqim cuy. Oke, kita next ke yang kelima. Yang kelima, konon katanya kalau misalkan kita berani mengambil sesuatu dari gunung ini, atau kayak kita ngambil buah yang ada di hutan, maka kita nggak bakal kembali. Nah jadi banyak juga warga-warga yang mengingatkan kepada para pendaki kalau misalkan jangan mengambil barang apapun dari gunung ini, contohnya buah gitu. Karena kalau misalkan diambil ya tadi bisa nggak kembali. Benar-benar serem juga ini mitosnya nih. Nah, dan yang terakhir, waktu yang dibutuhkan untuk mendaki gunung ini yang gue baca dari berita-berita atau artikel-artikel itu selama 6 jam. Lumayan lama dan lumayan pegel ya, karena medannya ini yang benar-benar tinggi dan curam. Dan ya walaupun juga ini nggak terlalu tinggi sih gunungnya, tapi ya medannya benar-benar ekstrim cuy. Nah jadi mungkin segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini, fakta dan mitos dari gunung ini dan juga kasus dari si Multazam ini cuy yang hilang di Gunung Piramid. Kita doain bareng-bareng aja buat jenazah dari Multazam ini ya, supaya diterima amal ibadahnya itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan ya buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu ya semoga diberi keikhlasan gitu men, karena ya sedih aja gitu men. Nah oke, jadi mungkin segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan so thanks for watching. Stay tune terus channel gue Alif Tirta, cabut dari depan kalian. Bye bye, stay tune terus di konten horor gue selanjutnya.